Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim faman syahida minkumus syahra falyasum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidihim alladhi qala fi hadithihi syarif man sama ramadana wa aqamahu. Siapa yang menunaikan ibadah dalam bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa, wa man qamahu, dan dia menegakkan, mendirikan, menghidupkan salat pada malamnya, imanan wa ihtisaba, dengan motif keimanan dan juga keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hamba Allah jamaah yang mulia, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan kita ke depan pintu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sekitar 3 hari ke depan ini insyaallah kita bermohon pada Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita momen untuk bisa mengamalkan ayat Allah yang kita sebutkan tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Bila telah datang bulan suci Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tata cara, kaifiat, prosedur dan berbagai amalan di dalam bulan suci Ramadan, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunat, baik itu amalan di waktu siang seperti puasa, atau itu memang dilakukan di waktu malam, salatul laili, qiyamu Ramadan, atau salatul tarawih, maka kita menyampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, di kalangan para sahabat menjelang menyongsong memasuki bulan suci Ramadan senantiasa telah bergaung, telah ada nuansa yang bergaung dan bergiwang untuk menyebutkan selamat datang bulan suci Ramadan dengan kalimat yang begitu populer, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Dalam kaidah kajian bahasa, kalimat marhaban ini memiliki makna yang lebih mendalam dari sekedar menyambut biasa. Sambutan biasa terhadap sesuatu yang datang atau orang yang kita sambut biasanya mengucapkan ahlau wa sahla. Ahlau wa sahla adalah selamat datang yang sifatnya biasa saja, dan kita mungkin tidak terlibat di dalam kegiatan ahlau wa sahla itu. Ada orang yang kita sambut, misalnya tamu datang ke Luxmawe, kita tulis spanduk selamat datang. Kadang kita sendiri tidak datang pada acara itu, kita sendiri tidak terlibat, hanya kita sebutkan selamat datang. Untuk kalimat marhaban, maknanya jauh lebih mendalam dari sekedar selamat datang yang kita sebutkan tadi. Marhaban, setelah kita ucapkan selamat datang, kita sambut, kita layani, kita temani, dan kita bersama Ramadan itu, selama Ramadan itu hadir di depan kita. Kalau selamat datang, mungkin ketika orang datang itu kita sambut hanya memberikan tempat. Setelah itu kita sudah tidak ada urusan, nyen selamat datang. Tapi giliran marhaban 24 jam on time, kita selalu bersama Ramadan itu. Siang bersama Ramadan, malam bersama Ramadan, beraktivitas di rumah bersama Ramadan, di luar rumah bersama Ramadan.
di dalam masjid bersama Ramadan, di luar masjid bersama Ramadan, maka marhaban ya Ramadan itu adalah melekat pada diri kita dalam aktivitas apapun. Aktivitas wajib di dalam Ramadan, aktivitas sunat juga bernuansa Ramadan. Maka para sahabat mengucapkan marhaban ya Ramadan, artinya sebuah rasa gembira karena hadirnya bulan suci Ramadan, dan sesama mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalimat yang ini mungkin kita masih terasa asing untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, karena persepsi kita nyan nyukakeun taqabbalallahu minna wa minkum, cok Quran leung baca minna wa minkum taqabbalallah, karena kita persepsinya hanya satu. Semestinya taqabbalallahu minna wa minkum itu jauh lebih meluas, artinya semoga Allah menerima amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, amal saya, amal anda, amal kita, amal antum, semuanya semoga Allah terima. Inilah konsep taqabbalallahu minna wa minkum yang diucapkan oleh para sahabat di kalangan mereka bersama juga para Rasulullah ketika menyambut bulan suci Ramadan. Hamba Allah, muslimin muslimah, jamaah salat Masjid Jami yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan yang akan kita sambut ini, semestinya kita tidak hanya bergegas, bergotong royong. Hari-hari ini kan semua kita bergotong royong, bergegas membersihkan Ramadan. Banyak masjid-masjid alhamdulillah sudah bersih, sudah steril. Banyak hambal-hambal yang sudah dibersihkan, dihamparkan dengan rapi seperti pada masjid kita ini. Banyak masjid manasah, di mana-mana kita dengar ada pengumuman beberapa hari yang lalu gotong royong menyambut Ramadan. Ada penutupan pengajian sementara karena menyambut Ramadan, dan ada kegiatan-kegiatan yang dipending sementara diskor waktunya juga karena Ramadan. Sebahagian pendidikan juga ada saatnya libur Ramadan. Pesantren dayah-dayah pre-puasa. Jadi banyak kegiatan. Itu adalah secara lahir dan tampak. Namun jauh dari itu, kita juga jangan lupa bergotong royong massal, gotong royong bersama, pengumuman dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita bergotong royong untuk membersihkan jiwa kita, bergotong royong membersihkan hati kita, bergotong royong mensterilkan semangat kita, bergotong royong memberikan suplemen, sebuah semangat, suplemen, sebuah gairah atau ghirah dalam rangka kita ingin beramal di dalam bulan suci Ramadan itu. Jamaah yang berbahagia, oleh pemerintah telah mengeluarkan edaran, dan itu sudah lazim bagi kita masyarakat Indonesia, khususnya juga kita di Aceh. Ada seruan Ramadan, sebut dengan seruan bersama, seruan Muspida, seruan para Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, telah mengeluarkan sebaran itu, telah mengeluarkan seruan bersama. Kalau di kecamatan ada seruan dari pemerintah kecamatan Muspika, di kabupaten kota seruan Forkopimda, di provinsi juga ada seruan Forkopimda provinsi. Ini semuanya dalam rangka mengajak umat untuk bergairah menyambut bulan suci Ramadan. Sambutlah bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, serta berharap kita dapat mengamalkan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu. Ini seruan, sebatas diserukan.
Semoga seruan ini menggugah hati kita, karena seruan ini sesungguhnya bukan datang dari Forkopimda. Sambutlah bulan suci Ramadan. Bukan itu sebatas seruan pemerintah dan bukan seruan manusia itu. Itu seruan Allah. Itu seruan Rasulullah. Hanya saja seruan Allah itu termaktub dalam Al-Quran. Seruan Rasulullah termaksud di dalam Al-Hadis. Oleh manusia, oleh pemimpin ulama dan umara, mengambil makna-makna dari Al-Quran dan hadis itu, mengemas menjadi seruan bersama, ditandatangani. Sekiranya Rasul masih hidup, kita tidak perlu mungkin seruan itu, seruan Rasulullah saja. Tetapi karena tidak semua orang bersahabat dengan hadis, bersahabat dengan sejarah, maka dibuatlah seruan pemerintah untuk mengingatkan seluruh lingkungan dan publik untuk menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Mudah-mudahan sambut Ramadan terasa lebih bergairah. Kita melihat bahwa semua pihak menyambut hadirnya bulan suci Ramadan, tidak ketinggalan semua produsen, para pemproduk barang juga menyambut Ramadan. Kita lihat sudah ada pampang, sudah ada pamflet, sudah ada baliho, kain sarung menyambut Ramadan, sirup menyambut Ramadan. Sirup yang enggak disuruh puasa sambut Ramadan, kain sarung enggak disuruh puasa sambut Ramadan. Maka bandingkan dengan kita, masa kita manusia tidak sambut Ramadan? Kain sarung wadimau raja sambut Ramadan. Ini menunjukkan bahwa gairah, sebuah semangat menyambut bulan suci Ramadan. Hamba Allah yang berbahagia, ada kalimat hormatilah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan mesti dihormati dan tidak dikotori. Maka aktivitas dalam bulan suci Ramadan mestinya mencerminkan bahwa ini sedang suasana Ramadan. Walaupun kadang-kadang realitas dan fenomenal faktual yang terjadi ketika bulan Ramadan, ada hal-hal yang tidak dilakukan di luar Ramadan sudah dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Balapan liar jarang di luar Ramadan, tapi giliran lihat tarawih karena balapan liar. Itu bukan cara menyambut Ramadan yang benar. Nongkrong sampai tengah malam, kadang di luar Ramadan tidak ada itu, giliran bulan Ramadan sudah ada. Ini juga cara menyambut Ramadan yang tidak benar. Banyak membuang waktu, mungkin di luar Ramadan tidak begitu marak, tidak masif, tapi di dalam Ramadan banyak yang membuang waktu. Artinya terjadi kontradiktif dengan apa yang disuruh oleh Rasul, dengan apa yang kita semarakkan hari ini. Yang sudah terjadi dan sepertinya terus terjadi ketika kita tidak membasmi ini. Maraknya warung kopi itu sepertinya sudah menjadi fenomenal di Aceh. Kita bicara Aceh sajalah. Lebih banyak orang-orang akan memindahkan tanda kutip pindah iktikaf yang mestinya dari masjid pindah ke warung. Mestikah satu gelas kita menghabiskan waktu minum sampai dengan 4 jam di warung kopi? Mesti saboh gelasnya. Nya tajib di rumah, ya mungkin saboh gelas natok 5 menit pi, leboh teguk kabeh. Ketika kita minum satu gelas itu di warung, mulai dari begitu turun dari tangga masjid yang gabu-gabu alam, ana muratib alam, keun alam, bubagah-bagah baca sembahyang leh-leh kamu nak rumpreh pak kedai kopi. Kita hantam Ramadan, kita benamkan semangat Ramadan supaya semarak di luar Ramadan. Tidak dilarang minum kopi, tidak dilarang buka puasa bersama di warung-warung seperti yang marak dilakukan oleh muda-mudi hari ini. Yang ibadah, hiburan bagi mereka itu bukan nuansa sakral bagi mereka, tapi nuansa untuk sempat berkumpul bercanda ria sambil berpuasa. Ini juga cara menyambut Ramadan yang keliru. Hamba Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia, Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Ramadan bulan Allah menurunkan Al-Quran. Yang Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi juga dipahami. Ada tahapan-tahapan agar orang bersua dengan Al-Quran, agar orang menyatu dengan Al-Quran, agar orang cinta dengan Al-Quran, agar orang terpikat dengan Al-Quran, dan agar orang itu bisa senantiasa menjadi Qur'ani, menjadi insan yang Qur'ani. Kita baca Al-Quran diawali dengan cara membaca yang benar. Sudah tidak dipahami arti dan maknanya, minimal kita membaca Al-Quran dengan benar. Maka budaya orang kita ketika bulan suci Ramadan adalah budaya duduk bersama membaca Al-Quran. Duk gelung bahasa Aceh. Itulah untuk saling belajar membaca Al-Quran. Yang giliran membaca, yang giliran menyimak, itu adalah sambil dia memperbaiki bacaan yang salah, duduk secara berlingkar. Kita menerjemahkan itu menjadi tadarus. Padahal makna tadarus yang paling benar, tadarus, tadarasa, ya tadarusu, tadarusan. Tadarus adalah saling belajar mengajar. Salah kita ditegur oleh teman, salah teman kita yang tegur. Tapi tengok tak pegat peraturan ro tadarus. Nyo tadarus semalam duduk melingkar, jut tapi hanya dipegah-pegah masalah. Kata pegat aturan tersendiri. Sehingga orang-orang yang menegur pun merasa enggan untuk tidak lagi menegur. Akhirnya dia baca apa yang dia bisa baca dan dikumandangkan melalui mikrofon, sehingga syiar-syiar yang terdengar adalah kekeliruan di dalam membaca Al-Quran. Tidak dilarang membaca Al-Quran menggunakan mikrofon, tetapi ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dan ada hal-hal lain yang perlu disepakati. Barangkali ada mik di luar masjid yang kedengarannya, yang volumenya mungkin dalam pandangan orang sakit itu keras sekali suaranya. Dalam pandangan orang sakit, kadang-kadang ditegur masjid, nempu bet mik bacut. Misal sudah tidak ditegur di waktu awal-awal, mungkin di waktu jam-jam tengah malam. Misalnya datang orang sakit sekitar masjid, lalu dia memberikan saran ke pengurus masjid, menyojit no pubut bacut mik pakan dah pubut mik ya ke Ramadan ya si aris lampu hanya dengar buat draw ne. Mungkin dia menjawab, saya sungguh cinta Al-Quran, tetapi mungkin saya tidak bisa tidur karena mik lang linyung leung mageun. Tak jem poh 2 malam. Wajar dia tegur itu. Wajar ditegur karena kapoh 2 malam kon gelarang buat igaknya. Gelarang putra kalau bisa volume mik be mengganggu orang sakit di waktu tengah malam misalnya. Tapi kalau di waktu-waktu awal mungkin belum jam tidur, maka ini juga terjadi keributan di tengah masyarakat. Ada yang merespon dengan emosional, ada yang merespon dengan proporsional. Itu perlu kepada di samping ada nilai ibadah juga mesti diselip nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Bukan dilarang mengaji, karena mengaji itu sangat bagus dan itu syiar Ramadan karena bulan Ramadan. Tapi perlu dipahami bahwa syarat sah mengaji bukan harus pakai mik. Nyan perlu garis bawahi. Syarat sah tamu ratib berpakai mik, nyan harus tak pahami. Yang disuruh adalah banyak mengaji, bukan kap mik Aceh, kengiu kap mik, tapi banyak ibadah. Sehingga katanya kadang-kadang salah tak terjemahkan. Hanggebi beut le pakan hana mik. Jadi beribadahnya bukan dengan menggunakan mik. Mik itu adalah sarana untuk mensyiarkan. Maka kita kemarin sudah banyak membahas naumus saim ibadah. Walaupun ada yang mempersoalkan hadis itu nyan sahih, nyan dhaif dan ini itu, tapi ada kalimat yang kita mungkin salah nyambung. Naumus saim ibadah, tidur orang puasa ibadah. Bukan
ibadah adalah dengan tidur. Tidur orang puasa ibadah, benar. Cara ibadah puasa dengan tidur, salah. Jadi bukan naumus saim ibadahnya yang salah. Bagaimana tidak orang harus tidur? Ya tidurlah. Di luar Ramadan saja kita tidur, apalagi dalam Ramadan. Ketika tidur di luar Ramadan, kita bukan sedang ibadah tidurnya, maka tidak jadi ibadah. Di luar bulan puasa, tak hurau. Memang kan tengah dah ibadah, kan dalam ibadah tu. Tak maka hendak yakun luar Ramadan ibadah. Dalam bulan suci Ramadan memang sedang ibadah kita. Kargo ibadah jalan, kargonya jalan ibadah. Termasuk saat kita tidur kan sedang dalam ibadah. Maka naumus saim ibadah, berarti tidur orang yang sedang berpuasa sama dengan dalam puasa. Dalam puasa itu ibadah. Maka jangan sembarangan menuding ini hadis dhaif, ini dumpu dhaif, padahal pikiran itu dhaif. Bukan hadisnya yang dhaif, cara kita menerjemahkan itu yang dhaif. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Karena itulah maka Ramadan, kemarin kita baca di media-media ada dinas-dinas terkait. Saudara-saudara hadirin sekalian, para masyarakat, kami informasikan bahwa menyambut bulan suci Ramadan, kami akan menggelar pasar murah. Sambut Ramadan dengan pasar murah. Bagus, nggak ada larangan itu. Bahkan membantu masyarakat. Artinya jualan murah. Apa yang dijual ada beda harga dengan yang di luar Ramadan. Mungkin gula pasir sampai 14.000 per kilo di luar Ramadan, pasar biasa, pasar normal. Giliran digelar pada pasar murah. Pasar murah menyambut Ramadan bisa dapat 10.000. Ada selisih margin, istilahnya ada 4.000 rupiah. Beda, artinya pasar murah pasar biasa beda. Tapi kita lupa, kaum muslimin muslimat, dalam bulan Ramadan Allah akan menggelar fahala murah. Nyan yang tua. Arti fahala murah ada perbedaan dengan yang di luar Ramadan. Kita melakukan ibadah sunat saja di bulan Ramadan, Allah berikan fahala itu sudah sebanding dengan fahala wajib. Bukankah itu sudah sangat murah? Seolah Allah mengatakan, ayo ibadah Ramadan ramai-ramai siang atau malam, akan kami tambah bonus, akan kami korting ibadah sedikit, fahala yang banyak. Maka Ramadan sesungguhnya bukan pasar murah, tetapi adalah fahala murah. Artinya Allah sedang mengobralkan ibadahnya, Allah sedang memberikan fahala yang banyak. Dan kalau kita datang ke toko-toko, ke supermarket, kemanapun yang sifatnya adalah penjualan, maka di sana ditulis, yaitu beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3, tidak beli tidak dapat apa-apa. Beli 1 dapat 3 kecil. Tapi dalam Ramadan bukan beli 1 dapat 3, ibadah 1 dapat tak terhingga, kan 3. Wa ana ajzi bih. Kamu puasa fahala nggak bisa dibilang karena sangat banyak. Hanjir tak pegah karena lehat. Begitu banyaknya sampai Allah tidak menyebutkan nominal, tidak menyebutkan angka, lehat. Maka ibadah 1 bukan dapat 3. Tapi kalau di dalam penjualan, sales, penjualan, beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3. Ibadah Ramadan jauh dan tidak ada bandingan dengan yang kita sebutkan itu. Bukan 3 in 1, bukan 3 di dalam yang 1, tapi tak terhingga berada di dalam 1 bulan itu, tak terhingga. Kita salat berjamaah bukan 1 dapat 3, 1 dapat 27 di luar Ramadan. Di dalam Ramadan 1 banding tak terhingga. Maka bulan Ramadan adalah bulan Allah menggelar fahala murah.
artinya adalah banyak pahala, sedikit ibadah. Tapi sayang 1000 sayang, sayang 2000 sayang, sayang 1.000.000 sayang, orang-orang tidak banyak yang memahami bahwa Ramadan adalah pahala murah. Yang banyak dipahami adalah Ramadan sebagai bulan menggelar barang-barang murah, apalagi dia harus datang ke tempat yang lain. Nah, yang kedua, hino iluk semame ilancang garam bang dengar hidih musuh di Luk Sukun naik gelar pasar murah. Pat merah murah saka 14 ribu itren ke 10 ka murah apa ribu buh menyik motor buh menyik Honda ja Luk Sukun wate ke puau murah 4 ribu menyik motor habis 30 ribu kamu hai pasar mahal jadinya. Sementara di dalam bulan suci Ramadan tidak tekor dengan tempat. Ketika kita jauh datang bukan semakin mengurangi BBM, ketika jauh datang semakin menambah. Menyona pasar murah makin jauh gelar, bagi kita makin banyak mengeluarkan kos, mengeluarkan biaya perjalanan. Tapi untuk pahala murah makin banyak makin jauh kita lakukan makin menambah kosnya, bukan makin berkurang. Karena sabda Nabi menyebutkan bahwa langkah yang kita angkat menuju masjid untuk ibadah, untuk salat apa saja lainnya, per langkah itu Allah hitung, per langkah. Sehingga kalau per langkah itu persepsinya adalah makin jauh kita hadiri makin banyak pahala. Tapi kalau pasar murah makin jauh kita hadiri makin banyak habis minyak Honda. Nah, inilah perbedaan pasar murah dari segi barang-barang dengan pahala murah dari segi income kita untuk hari akhirat, dan itu Allah sediakan di dalam bulan suci Ramadan. Mungkin pasar murah hanya digelar 2-3 hari, tapi pahala murah Allah gelar sebulan penuh. Bukan salah pasar murah, tidak ada yang salah, hanya kita ingin membuat sebuah perbandingan saja. Dan ini adalah keutamaan bulan suci Ramadan, sehingga kita semangat. Mamnyo lagi cukup pasti nya dijui na singoh haju bulan puasa. Datanglah kegembiraan. Ketika datang kegembiraan itu Allah tambah lagi pahalanya, yaitu man fariha bidukhuli syahri Ramadan. Siapa yang senang kai semangat, pokoknya kamu digembira ayo. Karena hari Selasa insyaallah, atau ya lebih kuranglah kita tunggu isbat nanti ada pengumuman Menteri Agama, kita puasa hari ini sudah kamu baik puasa, kau senang puasa, sudah terasa sekali karena nuansanya sudah masif, sudah semarak. Hanya saja kita masih kurang membuat budaya-budaya menyambut Ramadan dengan publikasi, itu masih kurang kita. Semestinya semua kita menulis satu spanduk, selamat datang bulan suci Ramadan. Ratakan tu tulis selamat datang bulan suci Ramadan. Kan buat kantor syariat Islam mentang ya. Semua kantor ambil uang 200.000, peng kepala apa juga tulis selamat datang bulan suci Ramadan. Baik bak truk bak spanduk siun untuk bulan Ramadan hana lang DPA. Yang tajuk kedih tatap penget kuitansi. Ini terang-terang saja. Cok peng kepala 200.000 pegang spanduk bawa tipek selamat Ramadan. Hana lang DPA pak nyopat lang dompet nah untuk bulan suci Ramadan. Buat satu spanduk. Truk bak spanduk Ramadan hana lang DPA. Pegat papan bunga di mana-mana ada orang kawin hana sen DPA tapi berbeda papan bunga. Hamba Allah jamaah mulia, ini adalah semangat untuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah membeningkan hati kita, membersihkan jiwa kita agar kita bisa untuk memasukkan semua vitamin-vitamin ibadah. Nikmatilah banyak sekali vitamin. Vitamin sembahyang itamang, vitamin tarawih itamang, vitamin tadarus itamang, vitamin sedekah itamang. Mudah-mudahan bulan Ramadan bulan sehat. Kenapa sehat? Karena banyak kita konsumsi vitamin. Untuk na bulan puasa urang hana sehat. Pakai le hana sehat bulan puasa. Itu yang umai don han vitaminnya. Utang vitamin aku puasa. Oh puasa to. Oh vitamin lain hana. Oh berarti kurang vitamin. Jadi jangan sampai kurang vitamin ibadah, tapi mesti banyak vitamin ibadah. Dari multi ibadah itu vitaminnya macam-macam. Lain-lain vitamin.
vitamin puasa lain, vitamin tarawih, vitamin. Jadi kita mengkombinasikan semua vitamin itu agar kita sehat sesuai dengan sabda Nabi, sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat. Kenapa sehat? Karena banyak vitamin. Vitamin apa? Bukan vitamin makanan, tapi vitamin dari ibadah. Semoga Allah mengampuni kita dan saya. Mungkin sudah ya sekian lama kakuut gelinyung urang drone lah. Berselang Jumat kami dengan Ustaz Haji Nazli Hasan memberikan tausiah ini bukan sama sekali bermakna kami lebih, tapi hanya untuk mengisi memenuhi permintaan panitia masjid. Dulu juga saya bilang ke Pak Muslim, penceramah subuh cuman kami dengan Ustaz Nazli. Nyapu hana mutasi. Katanya belum ada permintaan mutasi. Tapi kalau dari jamaah ada yang ingin memutasikan, maka bagi kami tidak masalah. Artinya apa? Mungkin biar penceramahnya fresh, penceramahnya segar. Kadang-kadang di antara tengku-tengku kakuut gelinyung pada dengar habaq yang sabi. Boleh diusulkan untuk dimutasikan. Akhirnya atas segala kekurangan dari pihak saya, mungkin guru-guru yang lain juga, mohon izin dan mohon diperbanyak maaf karena apa yang kita sampaikan yang jika itu salah adalah murni daripada kekeliruan kami dengan tidak ada unsur kesengajaan, tapi jika itu salah amdan au sahwan dengan penuh kesadaran kami mohon diperbanyak maaf sebagai manusia biasa. Kan pemaaf nyokon karena kamu meninggal datanya ngeo. Lalu umah hai lagi kabar urang meninggal hari kelam. Ka kita buat. Kabar tanya menyana si pupu tantang tinan tok itu. Padahal kan abak lagi apa datanya si ka. Ente datang tanya, "Hai pecik mana lagi urang kamu meninggal tadi." Jadi gepeke ada sanya si kamu meninggal. Yo kalau meninggal kalau lebih galam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.